Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Arif Bagus Fauzan dengan NIM 2012-11003 dari Prodi KPI 2A. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran kalam menurut Muhammad Abduh untuk memenuhi tugas ilmu kalam dengan dosen pengampu Bapak Nurisman MAG. Biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 Masehi atau 1265 Hijriah di sebuah desa di daerah Al-Ghorbiah, Mesir Hilir, sekitar 140 km dari Kairo. Dari seorang ayah asal Turki yang bernama Abduh bin Hasan Khairullah dan seorang ibu berkebangsaan Arab, keturunan Umar bin Al-Khattab. Beberapa tahun kemudian orang tuanya pindah ke desa Mushalat Nasr. Disinilah Abduh dibesarkan, diajari membaca, menulis, dan mengaji, sehingga dalam waktu 2 tahun ia hafal Quran, sekalipun baru berumur 12 tahun. Kepada Al-Afghani, ia belajar filsafat, matematika, teologi, logika, dan ilmu-ilmu lain yang tidak diajarkan di Al-Azhar. Setelah lulus, ia gunakan waktu untuk mengajar dan menulis. Ia mengajar logika, filsafat, dan teologi Islam di Al-Azhar, sejarah Islam di Darul Ulum, serta akhlak dan sejarah Eropa di rumahnya sendiri. Tulisannya tersebar di berbagai media cetak dan mencakup berbagai bidang ilmu, antara lain sastra Arab, politik, dan agama. Buku yang ia tulis antara lain Najah al-Balaghah, Maqamat al-Zaman al-Hamdani, Tafsir al-Manar, Al-Islam wal Nasraniyah ma'al al-Ilm wal al-Madaniyah, dan Risalah al-Tauhid. Ia juga sempat menerjemahkan ke dalam bahasa Arab buku Al-Rad ala Dahiriyin tulisan Al-Afghani dalam bahasa Persia. Pemikiran kalam menurut Muhammad Abduh. Menurut tafsir Al-Manar. Pertama, kebebasan kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan. Ketika menafsiri surat Al-Baqarah ayat 253, Muhammad Abduh menunjukkan perbedaan manusia dengan makhluk lainnya, yaitu manusia dikaruniai akal yang manusia bebas melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menggapai kebahagiaannya dengan cara belajar, berlatih, dan berpengaruh situasi lingkungan untuk manusia berkembang dengan hidayah dan petunjuk agama. Artinya, menurut Muhammad Abduh, Tuhan itu tidak mutlak atau tidak absolut, tetapi dibatasi sunnahnya yang mengikuti hikmah disyariatkannya agama, dan semuanya tergantung pada kehendak dan perbuatan manusia. Karena manusia diberi akal, hati, perasaan, dan panca indera yang sempurna yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, dengan itu semua ia mampu mengusahakan segala macam kebutuhannya dan menolak segala macam yang mampu mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki. Dengan banyak belajar, mencari pengetahuan latihan yang maksimal, termasuk di dalam mengatasi terjadi perselisihan dan peperangan. Kedua, perbuatan Tuhan. Muhammad Abduh ketika menjelaskan surat An-Nisa ayat 7-8 membahas mengenai perintah Tuhan, menjelaskan bahwa dasarnya segala sesuatu itu baik dan buruknya semua terjadi karena kehendak Allah, sesuai dengan sunnah atau hukum alam dan tatanan sabab musababnya. Ketika menjelaskan hakikat kebaikan atau kejelekan dan asalnya, yaitu ketika menjelaskan wa in tusibahum hasanah hadhihi min 'indillah. Muhammad Abduh berpandang bahwa perkara yang baik adalah kesenangan, kebahagiaan, mendapatkan sesuatu, mendapat harta rampasan perang. Sebagaimana penjelasan perkara yang baik menurut pemiliknya seperti senang, bahagia, mendapat sesuatu, dan mendapat harta ghanimah. Lanjutannya, dapat disimpulkan bahwa Muhammad Abduh dalam ayat ini berpandangan sebagaimana berikut. Semua yang terjadi di alam semesta, apakah baik dan buruknya, itu berasal dari Allah. Allah yang menciptakan hukum alam sabab musabab. Terjadinya segala sesuatu yang ada di alam semesta
Dalam surat An-Nisa ayat 79, Muhammad Abduh masih berbicara mengenai perbuatan Tuhan. Tapi dalam sisi yang lain, ia melanjutkan penafsirannya tentang perbuatan Tuhan yang pada intinya senada dengan ayat sebelumnya, yaitu bahwa hakikat segala sesuatu itu berasal dari sisi Allah. Dengan makna sesungguhnya Allah adalah zat yang menciptakan bahan-bahan perkara, yang memberikan manfaat dan yang memberikan mudarat. Dan dialah yang menciptakan tatanan dan sunah-sunah hukum alam sampainya sesuatu ini dengan perbuatan manusia. Ketiga, keadilan Tuhan. Muhammad Abduh dalam surat An-Nisa ayat 40, ia menjelaskan konsepnya tentang keadilan Tuhan pada ayat ini, yaitu nafi al-zulum. Dari ayat 40 surat An-Nisa dapat diketahui bahwa pemikiran kalam Muhammad Abduh tentang keadilan Tuhan sebagaimana berikut. Pertama, Muhammad Abduh dalam masalah keadilan Tuhan mempunyai konsep nafi al-zulm. Konsep nafi al-zulm ini terkait dengan al-jaza atau balasan amal perbuatan manusia, yang termasuk di dalamnya orang mukmin dan kafir. Kedua makna konsep nafi al-zulm tersebut bahwa Allah tidak akan mengurangi pahala seorang sedikitpun walaupun sebiji zarah, biji atau biji sawi. Jika baik akan dibalas dengan semisalnya. Jika bagus, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Ketiga, mengenai jaza atau balasan amal. Menurutnya ada dua. Yang pertama, pahala merupakan balasan amal, yaitu suatu amal buruk dibalas dengan semisalnya, tidak kurang tidak lebih, dan perbuatan baik dibalas dengan 10 kali lipat. 4. Akal dan wahyu. Dalam menafsiri surat Al-Imran ayat 117, ketika membahas tentang sirrun, setelah memberikan muqaddimah yang panjang, ia menjelas, yaitu ketika ayat masalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin dzalamu fa ahlakat. Muhammad Abduh menunjukkan posisi penting akal. Sesungguhnya akal dan akhlak yang baik adalah pokok dan asal segala manfaat yang oleh Allah diumpamakan al-har, atau harta yang dinafkahkan pada jalan sebagaimana yang disebutkan. Dalam ayat ini, Muhammad Abduh menjelaskan penting menggunakan akal, yaitu dengan menguat ilmu dan akidah. Sebagaimana penafsirannya tentang perkara yang dikatakan orang tertancap ilmunya, al-rasih fil al-ilmi. Muhammad Abduh juga menegaskan bahwa manusia akal dan kemampuannya terbatas. Terdapat kekuatan yang lebih di atas segalanya, termasuk akal dan kemampuan manusia. Oleh karena itu, ia menyaran supaya menyerahkan semuanya kepada Allah. Kelima, free will, free act, and predestination. Komentar Muhammad Abduh tentang perbuatan manusia nampak diantara dalam menafsiri surat Yunus ayat 99. Muhammad Abduh menjelaskan pada dasarnya manusia mempunyai kebebasan untuk berkehendak dan berbuat, memilih sesuai dengan yang dikehendakinya. Selanjutnya, Muhammad Abduh menjelaskan keterangannya sebelum pada ayat 100 yang dapat dipahami, bahwasannya manusia itu diberi kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Akan tetapi kemampuan itu dibatasi oleh hukum alam. Konsepnya adalah manusia berdiri sendiri tanpa ada campur tangan Allah. Manusia diberi kebebasan untuk memilih pada daerah sebab musababnya. Tetapi dalam memilih ia tidak benar berdiri sendiri, tapi dibatasi oleh sunnah Allah atau hukum alam dan takdir. Dalam menafsirkan surat An-Nisa ayat 79 dalam menjelaskan kejelekan, yaitu ketika menafsiri wa in tusibaka sayyi'atin famin nafsik. Muhammad Abduh menjelaskan bahwa pada prinsipnya sungguhnya manusia itu sebenarnya diberi kemampuan untuk berkehendak dan berbuat. Artinya manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan hidup baik atau buruk. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh hukum alam dan pengetahuan manusia dalam mengenal dan memahami hukum alam dengan sebab musababnya tersebut. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Muhammad Abduh manusia mempunyai kebebasan berkehendak dan berbuat sesuatu. Manusia harus mau menggunakan akal pikirannya dan segala potensi budidayanya dengan petunjuk syariat agama untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia dan di akhirat, dan menjauhkan diri dari segala macam-macam perkara dan yang menyebabkan celaka dan sengsara. Oleh karena itu, manusia harus belajar dan terus belajar menggali potensi diri, meningkatkan SDM-nya untuk mencapai keinginan dan kebahagiaannya. Pengaruh pemikiran Muhammad Abduh di Indonesia. Salah satu pengaruh pembaharuan Muhammad Abduh di Indonesia adalah di bidang pendidikan. Pada organisasi Muhammadiyah, muncullah gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan
untuk mendirikan Muhammadiyah didorong oleh dua sebab. Yang pertama, karena situasi politik Belanda. Yang kedua, karena keadaan umat Islam di sekitar kampungnya ketika itu sangat rusak dan dalam menjalankan praktik keagamaan sudah sangat jauh menyeleweng dari ajaran yang sebenarnya. Di samping kondisi tersebut, dorongan lainnya adalah pada saat melaksanakan ibadah haji pada tahun 1890. Di Makkah, ia berguru pada Syekh Ahmad Khatib. Melalui gurunya, ia mengenal tulisan Muhammad Abduh berupa tafsir Al-Manar. Bahkan di antara ilmu-ilmu tersebut yang digemari dan menarik perhatian Ahmad Dahlan adalah tafsir Al-Manar Azhari dan Maimunah. Majalah Al-Manar ternyata cukup berperan bagi perjuangan Ahmad Dahlan. Melalui majalah-majalah tersebut, pikiran-pikiran Muhammad Abduh cukup berpengaruh